Selamat malam pemirsa, senang sekali malam hari ini kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Sely Alexandra pemirsa. Pemirsa, industri tekstil di tanah air semakin tertekan. Ini terjadi karena impor yang terus membanjiri tanah air pemirsa. Penurunan produksi berakibat kepada PHK yang terus meningkat. Kita akan bahas hari ini di Indonesia Business Forum apa saja yang harus dilakukan oleh industri tekstil agar terus bangkit dan juga kembali membawa pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia. Kita akan bahas bersama dengan seluruh narasumber yang sudah kami hadirkan untuk Anda pada malam hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama, Pak Muhammad Dian Revindo, Wakil Direktur LPM UI. Selamat malam Pak, mungkin bisa dipakai mic-nya Pak Revi. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Saya juga ingin menyapa Pak Febri Hendri Antoni Arif, juru bicara Menteri Perindustrian. Selamat malam Pak Febri. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Saya juga ingin menyapa Pak Beni Sutrisno, Wakil Ketua Kadin Indonesia. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Kabar baik ya Pak? Sehat. Saya juga ingin menyapa Pak Danang Girindra Wardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Selamat malam Pak Danang. Malam. Tentu saja bicara soal tekstil kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa ada dua testimoni untuk Anda. Yang pertama Ibu Risma Apriliani, pelaku usaha baju lokal. Selamat malam Bu Risma. Selamat malam. Oke, saya juga ingin menyapa Muhammad Hakim, korban PHK. Selamat malam, Pak Hakim. Selamat malam. Baik, sebelum kita bahas lebih dalam pemirsa, apalagi terkait dengan impor yang membanjiri tanah air, kita saksikan dulu informasi ini untuk Anda. Ya pemirsa, salah satu industri yang menyerap banyaknya tenaga kerja kian hari makin tertekan. Kita akan tanyakan langsung ke Pak Hakim yang juga menjadi salah satu korban PHK. Ya. Pak Hakim, industri Anda bergerak di bidang apa saja? Saya bekerja di garment, Ibu. Oke, kalau kerjanya di mana, Mas? Di Purwakarta. Di Purwakarta. Iya. Oke, mungkin Anda bisa ceritakan apa kemudian yang menjadi penyebab Anda di PHK? Penyebab kita di PHK adalah pertama itu memang gaji yang diberikan kepada karyawan itu cukup tinggi di Purwakarta. Yang kedua mungkin banyak ya tadi yang impor dari barang-barang Cina yang masuk sehingga barang yang dari impor murah yang di Purwakarta ini diproduksi ini menggunakan bahan baku yang mahal yang tidak bisa menyaingi yang ada diimpor di Cina tersebut, dari Cina tersebut. Oke, baik. Mungkin Anda juga bisa jelaskan. Tadi Anda sempat sampaikan bahwa gajinya begitu tinggi, berapa kalau boleh tahu? Di Purwakarta itu dulu itu sudah mencapai angka 4 juta sekian. Angka 4 juta, di PHK-nya di tahun berapa? Kalau saya di 2003 akhir, 2004 awal. 2024 awal begitu ya? 2000, iya. Sudah berapa lama bekerja di sana? Hampir 11 tahun Bu, di garment Hampir tersebut. 11 tahun. Tapi Anda merasakan goyangnya industri tekstil itu sudah mulai tahun berapa ketika bekerja di sana? Ulangi Mbak, gimana? Sudah mulai goyang ketika tahun keberapa? Itu di tahun 2018 karena kita ada punya 6 gedung. Lama-lama gedung ini satu tutup dan itu jumlahnya sekitar 2000 pekerja satu gedung. Sedangkan jumlah gedungnya ada 6. Totalnya sudah berapa banyak yang di PHK? Ya kalau di saya itu hampir 8.000 pekerja yang sudah ter-PHK di Purwakarta. Itu baru satu pabrik yang di sana gitu. Yang saya tempat kerja. Oke, baik. Saya akan bergeser ke Pak Danang. Pak Danang, mungkin Anda bisa jelaskan kepada kami apa kemudian yang dirasakan oleh para pelaku industri. Kenapa ini bisa terjadi? Saya baru coba mencerna. Oke. Terima kasih ya. Tapi intinya beginilah, saudara kita ini kan representasi satu dari sekitar 220.000 korban PHK di sektor padat karya yang terjadi sejak 2019, zaman awal COVID sampai dengan 2025 saat ini. Dan ini adalah bukti nyata bahwa selama 4 tahun kita industri tekstil dan garmen ini menghadapi masalah-masalah gempuran dari barang-barang impor yang masuk secara masif seperti itu, kita sudah kehilangan 60 pabrik
di sektor hulu, Ya. memproduksi filamen, serat, benang, Ya. dan segala macam. Sampai sekarang 60. Di industri tengah ke hilir dalam 4 tahun terakhir kehilangan 58 pabrik. Oke. Tutup. Tidak hanya bicara Sritex atau rekan di Purwakarta. Artinya apa? Dalam sekian banyak tahun yang sekarang kita mengalami begitu masifnya kesulitan, ini terbukti gitu loh. Apa yang kita sampaikan kepada publik, kepada pemerintah bahwa terjadi deindustrialisasi di sektor padat karya itu secara data terbukti gitu. Dan kawan-kawan seperti ini kan menjadi korban dari ketiadaan pekerjaan yang saat ini begitu membuncah gitu. Iya. Nah 220.000 itu angka yang sangat besar. Yang kami sesalkan adalah kok ya masih adem ayem gitu pemerintah kita. Nuhun sewu ya, bukan soal Mas Febri nih dari Kemenperin. Tapi pemerintah selalu bilang bahwa enggak, penciptaan lapangan kerja besar. PHK boleh terjadi tapi serapan tenaga kerja besar. Saya mulai berpikir bahwa konvensionalitas teman-teman di government itu melihat situasi ini menjadi seperti business as usual, bukan sebuah extraordinary condition gitu. Oke. Dan ini yang harus jadi concern perhatian besar pemerintah, karena industri padat karya ini meskipun menyumbang secara kontribusi pada PDB tidak terlalu tinggi ya, kita bicara 3,8%, tapi ini multiplier efeknya besar. Karena Kawan-kawan menyerap kita tenaga yang kerja, bekerja di buruh begitu. di pabrik padat karya itu memiliki sumbangan pada pengembangan wilayah sangat besar. Contoh kos-kosan pasti tumbuh dibandingin industri tambang yang tumbuh hutan dan monyet-monyet di sana gitu. Oke. Tapi kalau industri padat karya, kos-kosan tumbuh, ojek tumbuh, warung makan tumbuh, multiplier efeknya besar. Nah kalau pemerintah masih abai dan tidak melihat situasi ini sebagai sebuah ancaman terhadap industri nasional kita, manufacturer padat karya kita, ya kita akan mengalami situasi yang disebut dengan benar-benar deindustrialisasi. Oke. Potensi katanya, oh masih potensi, ya, tidak. Tapi saya mau kasih contoh satu. Indonesia sekarang sudah net importer kedelai. Apakah petani kita tidak jagoan tanam kedelai? Jagoan Mbak. Masalahnya pemerintah membuka keran impor kedelai terlalu besar. Sama dengan membuka keran impor tekstil garmen terlalu besar. Apakah kita tidak jagoan membuat garmen tekstil? Oh kita jagoan Pak. Oke. Kualitas kita bagus. Kita juga net importer gula. Kita mendekati net importer bahan pangan yang lainnya. Nanti Oke. kalau saya bicara beras pemerintah marah gitu. Tapi situasi ini akan terulang apabila pemerintah kita tetap sibuk dengan dirinya sendiri tanpa memperhatikan, menjaga, melindungi industri padat karya kita. Kita akan mengalami situasi yang sama menuju net importer Oke. terhadap industri-industri tekstil dan garmen. Apabila iya. pemerintah tetap bersikap santai-santai seperti saat Tapi ini. Pak Danang mungkin Anda bisa jelaskan kalau tadi disampaikan bahwa mulai dari tahun 2018 artinya struggle-nya. Memang di tahun 2018 awalnya kah atau bagaimana? Ya 2018 itu sebelum COVID ya, Iya. 2018 itu arus barang masuk ilegal itu besar sekali. Celahnya di mana Pak? Nah, tadi disampaikan oleh salah satu pembicara bahwa bea cukai harusnya menjadi gawang yang kuat untuk membendung barang-barang ilegal. Tetapi ada dua perspektif yang berbeda. Satu, bahwa kemudian ini menjadi importasi legal Oke. karena ada peraturan yang baru Permendak 8 2024 yang ilegal itu hampir menjadi tidak ada Mas, karena jadi ilegal. Oke, menjadi baik. ilegal. Satu lagi yang tadi Bapak komentar, tudingan bahwa industri tekstil kita mengalami situasi saat ini keterpurukan karena mesin-mesinnya dituding masih kuno. Saya bilang itu keliru banget. Pasti beliau belum pernah ke pabrik tuh. Lihat ke pabrik kita, lihat pabrik kawan kita di Purwakarta, sudah modernisasi, sudah difasilitasi oleh Kemenperin 10 tahun yang lalu sampai sekarang masih berjalan dan modernisasi Oke. mesin-mesin kita sangat luar Berarti biasa. bukan permasalahan teknologi begitu ya? Sangat bukan, Oke. itu keliru perspektif. Baik, saya akan pindah ke Pak Beni. Mungkin Pak Beni mungkin bisa menjawab lagi nih Pak. Pak, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab kalau tadi disampaikan bahwa Permendak nomor 8. Kalau dari Pak Beni sendiri seperti apa Pak Beni? Saya Untuk lihatnya perusahaan? pemerintah belum total football ya. Oke. Artinya dari sektor keuangannya, dari sektor industrinya, dari sektor perdagangannya masih belum total football. Artinya masing-masing jalan as usual aja.
Jadi memang sebetulnya kan mudah sekali PHK itu bisa dicek. Kan ini pekerjaan yang normal yang membayar PPh 21. Bisa dicek di Ditjen Pajak yang bayar PPh 21 turun atau enggak, ya, satu. Kedua, mereka pasti anggota BPJS. Apakah BPJS tenaga kerja maupun BPJS kesehatan. Yang keluar dari BPJS plus ditambah yang masuk besaran mana. Kalau besaran yang keluar berarti kan terjadi PHK. Nah, teman-teman di perindustrian itu patokannya atau pemerintah patokannya PMI. Purchasing indeks itu. Nah, kalau di atas 50 jadi ekspansi. Kalau di bawah 50 berarti itu turun. Nah, pegangannya itu. Jadi kita kan yang namanya PHK itu kan fakta ya. Tapi kalau kita ketemu dengan pemerintah, saya tahu lah supaya tidak terjadi panik, tapi jangan denial gitu ya. Ya harus diakui lah memang kita kalah. Ya tadi saya diskusi dengan Mas Revi tadi mengenai bandingan antara Cina, Vietnam dengan kita, memang kita kalah, segala-galanya kalah. Lembaga keuangannya juga kalah, jam kerjaan juga kalah, libur kita paling banyak, iya kan? Lalu akses perdagangannya kita juga kalah. Ya, jadi kita semua serba kalah. Baik. Di seluruh dunia semuanya ada yang namanya Chinatown. Itu kalau kita namanya diaspora lah. Itu harusnya bagian daripada marketing kita. Ya. Nah kita belum menggunakan diaspora kita maksimum. Kalau tidak dipakai itu diaspora mereka. Dan di mana-mana dia ada. Ya mana ada kota yang tidak ada Chinatown-nya, pasti ada. Oke. Ya. Tapi Pak Beni, selama struggle-nya dunia industri tekstil TPT ini, sebenarnya yang dilakukan pengusaha itu apa saja sih untuk mengantisipasi ini, Pak? Ya pengusaha kan namanya pengusaha itu selalu berusaha. Dalam situasi apapun kita selalu nggak mau menyerah ya. Tapi kan ada batasnya juga. Jadi pernah saya diundang oleh Kemenko Equin, waktu itu Pak Erlangga nggak ada yang memimpin Pak Sekjen. Pertanyaannya simpel. Pak Beni kenapa PHK? Jawaban saya juga simpel. Karena nggak ada kerjaan. Kalau ada kerjaan nggak mungkin saya PHK Pak. Betul. Karena nggak ada kerjaan maka saya PHK. Nah, you mau tanya apa lagi? Penyebabnya kenapa nggak ada kerjaan? Nah, kebetulan di situ ada Dirjen Bea Cukai, ada perindustrian juga ada, brand juga ada. Beliau lebih tahu dari saya. Ya. Ya, yang bikin kebijakan kan perindustrian, perdagangan, keuangan, bea cukai, sama pajak. Itu aja. Kalau kebijakannya itu harmoninya bagus, kita pelaku kok. Oke, baik. Baik Pak Beni, nanti kita akan dalami lagi, termasuk kita akan dalami kenapa bisa impor dari Cina begitu masif di domestik, tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Anda kembali di Indonesia Business Forum, saya akan mulai segmen kali ini dari testimoni kita, Ibu Risma. Bu Risma, mungkin Anda bisa ceritain usaha Anda apa saja, Bu? Usaha saya di bidang garment. Saya dari 2009, kurang lebih 1.200 karyawan, sama di garment juga. Saya di Purwakarta, produksinya itu ngebawain kurang lebih dari 50 sampai 100 brand anak lokal di Indonesia dengan sistem ya. Oke, bisa dilanjutkan? Silakan. Ya, untuk saat ini dari 3 tahun terakhir sampai sekarang karyawan sisa 200 orang saja. Sisa 200 orang? Iya. Dari 1.200? Kurang lebih 1.200. Hampir 80% begitu ya? Iya. Itu ngambilnya dari mana? Apakah impor barang yang dijual itu pakaian jadi berarti? Kita pakaian jadi, produksi sendiri. Produksi sendiri? Iya, kita produsennya langsung. Tapi apa yang membuat Anda kemudian merasa tertekan, terancam hingga akhirnya melakukan PHK? Apa yang terjadi pada industri Anda? Sebenarnya kalau PHK enggak, mungkin masih bisa dipanggil juga. Cuman karena memang betul kata Bapak tadi, karena emang nggak ada kerjaan, apa yang dikerjain gitu Kak. Tapi kalau kita lihat sekarang, itu berarti kan dari impor Cina kan semakin masif ya? Betul, di betul. Tanah air. Itu sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh. Betul. Seperti apa berpengaruhnya? Dari segi harga pun kita tuh tidak bisa bersaing.
contoh dari bahan baku saja, kalau kita dibandingkan dengan contohlah baju anak saja. Kalau saya kan kebanyakan baju anak ya Pak ya. Baju anak produksinya itu kalau kita beli, saya dulu kan pelaku impor juga, banyak barang-barang juga yang saya beli dari sana. Kalau dulu kaos saja itu saya beli jadi dari Cina itu cuma 4.000 sampai 7.000 rupiah. 4.000 sampai 7.000 rupiah? Iya, anak ya Pak ya. Kalau di Indonesia saya bikin pelaku usahanya sendiri, bikin sendiri, itu HPP-nya bisa di angka 25.000. 25.000 rupiah? Per piece. Kalau sekarang masih sama dengan harga segitu atau lebih tinggi? Lebih tinggi lagi, karena makin kesini harga semakin naik. Untuk material di Indonesia sendiri itu sangat mahal. Oke, bagaimana menyiasatinya biar terus bertahan bersaing dengan harga barang impor yang murah sekali? Kalau untuk bertahan mungkin bukan bertahan lagi, karena dari 1.200 karyawan itu hilang hampir 80%, tersisanya 200 orang. Jadi kalau untuk sekarang kita lebih menekan resiko. Jadi kalau dulu itu kan bermainnya kita di distributor. Saya membawai beberapa distributor di seluruh Indonesia. Gimana nggak khawatir ya Kak ya, jadi kayak yang tadinya kita jualan di seluruh Indonesia, customer kita itu beli minimal pembelian di kita itu secara partai itu harus pembelian itu 500 piece. Sekarang kalau di marketplace ya dengan bahan-bahan barang-barang impor jadi, mereka beli satu dengan beli di kita 500 piece itu harganya sama. Dari segi harga juga udah jauh beda. Udah jauh. Tidak bisa bersaing begitu ya dengan tidak harga. Bisa bersaing, betul. Dari barang-barang impor, betul. Khususnya dari Cina. Betul. Saya akan ke Pak Revi. Pak Revi, mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami kalau di Indonesia sendiri untuk ekspor dan juga impor kita itu sebenarnya balance nggak sih? Lebih tinggi yang mana nih Pak? Khususnya kalau produk-produk dari Cina Pak. Ya. Mungkin saya akan mulai dari kenapa kami di Akademis tertarik dengan sektor ini ya Mbak. Pertama karena ini sektor yang menyerap tenaga kerja jumlah besar. Kita tahu Bapak-Bapak lebih paham kontribusi terhadap PDB-nya 5%, 5,6. Dari total kontribusi PDB manufaktur, tapi kontribusi tenaga kerjanya 18-19%. Artinya dia adalah penyelamat kesempatan kerja. Bukan hanya itu, penting berikutnya adalah karena struktur tenaga kerjanya juga ramah atau inklusif terhadap pendidikan rendah, menengah, dan semi terampil. Ini kalau catatan kami, industri konveksi misalnya, 63% itu SLTP atau ke bawah, tertampung. 33% SLTA, nah ada yang ini lebih hebat lagi, nanti bisa yang lebih advance lagi. Tapi itu menunjukkan bahwa itu penting untuk tenaga kerjaan. Jangan lupa, tenaga kerja adalah juga konsumen. Ketika mereka gajian, itu mereka jadi pembeli juga untuk produk-produk dalam negeri, termasuk tekstil lagi, termasuk pakaian jadi lagi. Oleh karena itu, sektor ini menurut kami spesial dan harus diperlakukan spesial, tidak bisa diseragamkan, disamaratakan dengan sektor lain. Itu pertama. Jadi treatmentnya harus spesial, mulai dari penyediaan bahan baku, harga energi, kebijakan impor, mulai dari penggunaan promosi ekspor, utilisasi perjanjian perdagangan harus diperlakukan spesial, tidak bisa sama dengan yang lain. Sekarang isunya adalah yang kita pelajari, mohon dikoreksi ya Pak, tekstil itu kan ternyata ada beberapa segmen ya, ada yang hulu, benangnya ada yang serat alami, ada yang serat sintetis, yang di tengah ada kain, yang di hilirnya ada pakaian jadi gitu ya. Ini tentu kalau kita lihat dari beberapa literatur dan dari beberapa penelitian kami, masalahnya beda-beda, tantangannya beda-beda. Kalau di hulu bahan bakunya turunan petrokimia. Kalau bagi kami di akademisi, pemerintah tegas saja mau melakukan hilirisasi petrokimia atau mau memanfaatkan bahan baku murah dari Timur Tengah yang sekarang sedang banjir, fine aja buat kami, tapi tegas saja mau seperti apa supaya industri benangnya bisa hidup. Gitu. Itu yang di hulu. Kalau yang di tengah masalahnya mesinnya tadi saya pernah ke beberapa pabrik benang dan tekstil, itu tidak seperti yang bayangkan, itu padat modal luar biasa, mesinnya luar biasa gitu dah. Maka di situ harga energi menjadi penting, harga energi kita konon cukup mahal, angkanya 1,5 kali lipat, nanti bapak-bapak yang lebih paham. Dan kalau yang hilir, nah ini menjadi seru, hilir adalah mungkin yang topik kita malam ini. Yang hilir pakaian jadi, isunya adalah satu, kita punya 18 perjanjian perdagangan internasional sudah dimanfaatkan atau belum untuk memasukkan tekstil. Apakah tekstil dan produk tekstil itu masuk kepada request list dan offer list
dari negosiasi perdagangan kita, dan kedua baru tata kelola dan pengelolaan importasi. Kenapa pengelolaan importasi ini menjadi penting? Kenapa? Karena ini cara murah untuk melindungi industri dibandingkan pakai stimulus atau insentif fiskal. Kalau pakai insentif fiskal, berapapun disediakan pemerintah, tax holiday, tax allowance, melawan dumping, melawan itu tidak akan sanggup gitu. Habis, dan kita sedang melakukan efisiensi anggaran kan. Cara paling murah adalah gunakan regulasi dan aparat yang ada untuk mengendalikan impor. Nah, sebelum ini mungkin saya untuk berikutnya, nah kalau kita bicara impor, catatan kami itu harus dibedakan ya. Satu, impor legal dan fair. Kedua, impor legal tapi tidak fair. Tidak fairnya dumping atau under invoicing. Baik. Gitu ya. Ketiga, ilegal. Baik, Pak. Nah, ini nanti gimana Bapak-bapak mungkin lebih paham. Tapi menurut identifikasi kami ini 3 hal ini treatmentnya perlu agak berbeda gitu. Perlu agak berbeda. Saya ke Pak Febri. Mungkin Pak Febri Anda bisa menjawab nih, kalau dilihat industri tekstil ini harus di treatment spesial. Sebenarnya kalau dari Kemenperin sendiri sudah melakukan upaya apa saja, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Pertama, kami dari Kementerian Perindustrian juga, karena di meja ini hanya dari Kementerian Perindustrian yang mewakili pemerintah, menyampaikan empati kepada para pelaku industri yang mengalami penutupan industri. Yang kedua, kami juga menyampaikan empati kepada para pekerja industri yang mengalami PHK. Ya, dan yakinlah bahwa pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Perindustrian, selalu berada di belakang industri manufaktur Indonesia, industri manufaktur dalam negeri dan juga pekerja industri, dan 19,1 juta pekerja industri manufaktur di Indonesia. Kementerian Perindustrian di pemerintahan selalu berjuang dan memperjuangkan kepentingan industri agar ada kebijakan yang pro industri. Ya. Nah, terkait dengan penutupan industri, penutupan pabrik, ya, perlu kami sampaikan bahwa kami melihat salah satu akar masalahnya adalah melemahnya demand produk manufaktur, terutama produk tekstil, TPT, alas kaki, dan beberapa produk TPT yang lainnya, baik itu demand yang di dalam negeri, di pasar domestik, maupun yang diekspor. Kalau diekspor kita tahulah bahwa perekonomian global saat ini sedang gonjang-ganjing, ya. Kita lihat ada pemberlakuan kemarin, pengumuman pemberlakuan tarif Trump yang membuat ada perang dagang. Itu juga berimbas terhadap industri TPT, tekstil dan produk tekstil. Begitu juga di pasar domestik. Nah, di antara penyebab-penyebab penutupan industri itu, paling besar itu adalah melemahnya demand domestik. Demand domestik, kalau bahasanya Pak Beni tadi, kerjaan itu berkurang. Atau kalau bahasa Ibu yang punya pabrik garment tadi itu, ordernya berkurang. Order dari pasar domestik. Ordernya berkurang kan karena impor, ya Pak? Betul, nanti akan ke sana. Baik. Begitu. Nah, pasar domestik, Indonesia itu kan punya penduduk 281 juta. Dari 281 juta ini seperti saya, itu kan pakai pakaian baju batik, produksi dalam negeri. Celana, sepatu, alas kaki, topi, penutup kepala, seperti jilbab, ya. Itu pengeluaran per kapita itu hampir 35.000 per bulan untuk membeli semua pelanggan produk TBT. Dan kalau setahun itu sekitar pengeluarannya sekitar sampai 191 triliun. Itu pasar domestik. Itulah sumber demand, ya, yang menggerakkan industri garment tadi, ya, untuk berproduksi. Itulah sumber pekerjaan yang menggerakkan mesin-mesin produksi dan kemudian tekstil, TPT, dan juga kemudian ada pekerja di situ. Nah, dalam perkembangannya
pasar domestik ini, selain juga pasar ekspor, pasar domestik ini itu ternyata tidak diisi oleh, tidak hanya dipenuhi oleh produk-produk TPT, terutama produk jadi dari industri dalam negeri, tapi juga diisi oleh impor. Nah, ini yang jadi permasalahannya nih, Nah, Pak. masalahnya ketika produk impor jadi itu masuk ke pasar domestik, itu masuk dalam volume yang besar dan dengan harga yang murah. Nah, dalam kacamata konsumen, nah, beberapa ekonom menyatakan bagus dong konsumen dalam negeri kita bisa dapat produk murah, bagus lagi. Gitu. Ini mungkin barangkali adik-adik kan ada yang misalnya pakai jilbab gitu. Beli jilbabnya lewat e-commerce. Baik. Harganya murah. Bahkan harga yang di e-commerce itu di bawah HPP, harga pokok produksi jilbab yang juga diproduksi di Indonesia. Nah, karena banyak produk impor yang volumenya besar dan harganya murah, itu menekan demand. Menekan sumber pekerjaan, order yang diharapkan oleh industri garment. Dan industri garment ini membutuhkan bahan baku dari industri intermediate, industri tekstil. Itu yang membuat industri garment dan industri tekstil ini mulai mengurangi produksi, sulit bersaing, dan kemudian mengurangi utilisasi produksinya. Baik, Pak Febri, mohon maaf saya harus potong dulu, nanti kita akan coba lanjutkan lagi, lebih dalam lagi mengenai ini Pak. Khususnya terkait dengan apa saja upayanya gitu ya Pak ya, yang sudah dilakukan oleh Kemenperin, Pak Febri. Tapi usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Kalau dari saya sendiri sih lumayan peduli ya, dari modelnya sama kenyamanan terutama juga. Jadi mau itu produk lokal atau produk impor, asalkan menurut saya oke sih saya pasti beli. Kalau dari saya sih lebih penting produk lokal ya Mbak, karena kan juga itu untuk mengangkat produk kita supaya lebih banyak lah yang menggunakan, terus juga karena banyak pekerja lokal jadi mungkin bisa membantu juga untuk pendapatan negara juga sih. Banyak banget industri fashion itu dikuasai oleh impor ya, terutama di marketplace yang memang banyak banget kita gampang nemuin barang-barang impor, harganya memang jauh lebih murah ya gitu ya, mungkin bisa setengahnya dari harga lokal untuk hal yang sama ya. Menurut aku memang ini perannya sih di pemerintah ya, jadi pemerintah harus punya regulasi gitu ya, untuk membatasi gitu ya, membatasi untuk memproteksi produksi-produksi dalam negeri tetap berkembang begitu. Sebenarnya tekstil dan industri untuk di Indonesia sih sebetulnya udah bagus, cuman apresiasi aja dari anak negeri sendiri yang kurang kalau menurutku. Mungkin lebih gencar untuk support dan branding brand-brand kita biar bisa go internet. Anda kembali di Indonesia Business Forum, tadi ada perbincangan kita yang sedikit terpotong Pak Febri, mungkin Anda bisa gambarkan lagi mungkin secara singkat apa saja kemudian upaya yang sudah dilakukan oleh Kemenperin Pak? Ya, terkait dengan menjaga demand produk TPT, kita Kemenperin di tingkat pemerintahan kita mendorong agar ada kebijakan yang melindungi industri dalam negeri, terutama industri TPT. Ya, terutama kebijakan yang membatasi atau pengendalian impor. Ya, kita tahu bahwa produk impor jadilah yang membuat tertekannya demand atau order pada industri-industri hilir kita, industri hilir dari TPT. Ketika order itu berkurang atau demand itu berkurang, maka industri akan menyesuaikan dengan melakukan penurunan utilisasi produksinya. Dan kadang-kadang penurunan utilisasi industri itu juga diikuti dengan layoff atau PHK karyawan. Ya, bahkan juga beberapa industri ketika demand-nya sudah susah karena sudah terdesak oleh produk impor, maka mereka tidak hanya menurunkan utilisasi, menutup pabriknya. Nah, terkait dengan itu maka kami Kementerian Perindustrian ya bisa dicek di berbagai media. Kami selalu dorong agar ada kebijakan yang perlindungan untuk industri, perlindungan terhadap market pasar domestik. Ya. Juga untuk ekspor, misalnya kalau ekspor di pencarian pasar ekspor. Untuk pasar domestik kita minta itu dilindungi supaya dalam bentuk pembatasan impor, terutama produk-produk jadi. Nah, kalau produk jadi itu
produk jadi impor itu dibatasi, maka ada space, ada ruang peningkatan untuk demand produk industri dalam negeri yang bisa diisi oleh industri dalam negeri. Artinya mendorong pembatasan itu ya Pak ya? Pembatasan impor. Pembatasan impor melalui? Iya, pembatasan impor itu kan kebijakannya ada di kementerian lain, ya, Kementerian Perdagangan, atau kalau Pak tadi sampaikan ada di Kementerian Koordinator Perekonomian begitu, ya. Kemarin misalkan ada kebijakan relaksasi impor, yang menurut kami itu membuka keran impor pada produk-produk jadi. Ada sekitar 500 kode HS produk impor jadi yang dibuka keran impornya, dan itu pasti akan membanjiri pasar domestik kita, tentu juga sampai pada konsumen. Dan menurut kami karena pasar impor itu dibanjiri, ya tadi industri akan menyesuaikan, karena produk mereka nggak akan bisa bersaing dengan produk-produk impor jadi yang berasal dari negara yang memang oversupply. Begitu. Baik. Kalau terkait dengan dumping, gimana Pak? Apa yang dilakukan dari Kemenperin Pak? Kalau dumping, pada prinsipnya Kemenperin mendukung kalau seandainya memang ada terbukti terjadi praktik dumping, maka harus dijatuhkan sanksi dumping. Nah sekarang pertanyaannya, apa sanksi dari dumping itu? Tentu kita lihat juga ya bagaimana keseimbangan antara industri hulu, industri intermediate dan industri hilir. Dalam pelaksanaan tarif dumping ini. Jangan sampai juga tarif dumping ini menguntungkan industri intermediate tapi membunuh industri hulunya. Nah ini keseimbangan ini juga satu hal yang penting. Baik, saya akan bergeser ke Pak Dadang, mungkin Anda bisa berikan kami kenapa alasan kalau misalnya dari Perseksilan ini tidak setuju dengan adanya BMAD dari benang, kenapa? Ini pertanyaan langsung ke kasus nih. Iya, kita kan langsung dari dumping, bagaimana nih kalau kemudian dari BMAD khusus untuk benang dan serat ya, nanti kita bahas di kesempatan berikutnya. Karena ada perbedaan juga di tingkat pemerintah. Bukan hanya kami di tingkat pengusaha yang memiliki kepentingan terkait dengan POY, DTY ya, ini istilahnya di situ di teknikalnya itu. Tapi pemerintah juga terbelah antara concern dari Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan terkait dengan biaya masuk. Tapi itu saya abaikan dulu. Karena gini, sekarang kita penuh harapan pada Kementerian Perindustrian yang selama ini menjadi bapaknya industri padat karya dan seluruh industri. Tapi kami melihat apapun yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian hanya 50% yang akan berhasil untuk melindungi industri dalam negeri kita. Kenapa? Karena ada kementerian lain yang lebih superior, yang lebih majority bisa mengatur keran impor atau keran apapun jenis barangnya. Contoh, kami apresiasi Kementerian Perindustrian melahirkan Permenperin nomor 5 2024. Peraturan itu bagus untuk melakukan sebuah verifikasi yang disebut dengan VKI kepada importir umum atau importir produsen. Artinya tadi bisa dikontrol siapa boleh impor. Jadi ibu tadi bisa terselamatkan kalau barang-barang tekstil gelondongan itu harus dikontrol, bahan bakunya dikontrol. Ibu kan bilang terlalu mahal tadi. Ya kenapa bisa terlalu mahal? Nah, karena ketidakseimbangan antara produksi dalam negeri dengan barang-barang impor tidak dijaga. Padahal Permenperin sudah melahirkan Permenperin 5 2024 itu bagus banget. Di situ juga melahirkan sebuah kebijakan yang namanya LHVU. Laporan hasil verifikasi importir umum misalnya gitu. Ini untuk melihat, jadi untuk menentukan juga siapa boleh punya kuota, siapa boleh punya karakter, kredibilitas, kemampuan industri importir, seperti apa yang boleh impor bahan baku dalam jumlah berapa. Tapi itu kan kalah oleh Permendak berikutnya yang muncul, Permendak 8 2024. Artinya ada tumpang tindih begitu. Artinya ada kompetisi antara kementerian. Dan saya senang saat ini kementerian yang dipimpin Bapak Presiden Prabowo Pak Prabowo menegur langsung, apa tuh Permendak 8? Kalau nggak menguntungkan ganti aja. Ini kan udah berapa bulan kemarin disampaikan dalam sarasean ekonomi di Kadin yang Pak Prabowo marah besar gitu.
kalau ini nggak menguntungkan ya dicabut aja. Nah, sekarang udah berjalan, revisi draftnya udah berjalan, Kemendak sudah menyajikan revisinya, tapi nggak rampung-rampung. Sampai detik ini? Ada di Kemenko katanya. Nah, Kemenko nggak rampung-rampungin. Nanti ada apa itu? Ada motif apa? Ini kan ganjalan yang kita keluhkan gitu. Ayolah pemerintah akur, jangan hanya tekan dunia industri dengan pajak dan segala macam kebijakan, tapi pemerintah sendiri tidak akur. Jadi kami lihat korban sebenarnya itu bukan hanya teman-teman UKM, IKM dan para pekerja dan industri besar yang kami wakili, tapi korbannya juga Kementerian Perindustrian. Baik. Nah, ini kan harus diperbaiki di tingkat pemerintah dong. Oke, nanti kita akan dengarkan bagaimana kemudian Kadin apakah juga mendukung hal yang sama, tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Anda kembali di Indonesia Business Forum, kita sudah di penghujung segmen, saya akan ke Pak Beni. Pak Beni, kalau dari Kadin sendiri, apakah sudah ada upaya untuk mendorong Kemenko begitu ya terkait dengan permasalahan di perindustrian tekstil ini, Pak? Sekarang ini kan yang mimpin di sana Pak Raden yang mimpin satgas ini, karena ada 4 satgas. Kebetulan saya masuk salah satu satgas perselisihan. Jadi memang kita ada beberapa aturan yang saya catat, yang saya juga punya tugas, ada 381 aturan yang perlu diregulasikan. Nah ini menyangkut berapa kementerian, nah itu kan butuh waktu banyak sekali ya. Kita omnibus law aja masih belum selesai, yang keluarnya hanya soal tenaga kerja. Yang lainnya kan itu 73 undang-undang loh yang di-merge di omnibus itu. Dan itu nggak murah biayanya, dan nggak sebentar ngerjainnya karena bahasa hukum semua. Jadi masih banyak hal yang sebetulnya harus dibereskan, harmonisasi antara aturan kementerian satu dengan aturan yang lain. Ya, karena kalau satu nggak inline ya sama aja, percuma aturan itu dibuat, nanti juga nggak jalan sendiri ya. Jadi industri ini kan follow the market ya. Jadi kalau ada kerjaan, marketnya ada, pasti industrinya tumbuh. Oke. Ya kan, kalau marketnya nggak ada, industrinya nggak ada. Berarti artinya deregulasi dulu ya yang kan? Harus dilakukan. Lalu, sekarang ya Pak. Lembaga keuangan juga harus follow the market. Nah, kita enggak. Kita kadang-kadang sebagai pengusaha kita follow maunya bank apa nih. Bank lagi seneng batu bara atau bank lagi seneng kelapa sawit, kita usaha di situ. Bukan banknya yang portfolionya menyesuaikan pasarnya gimana. Ini yang menurut saya harus dibenahi juga. Artinya kan ada keperpihakan ya. Seperti tadi teman kita DLM tadi kan harus ada treatment yang berbeda. Jadi tujuannya apa nih ya? Tujuan itu kan diatur dengan aturan ya. Jadi kita kan aturannya kan tujuannya apa? Lapangan kerja. Kalau orang udah kerja, dia udah punya dignity, udah punya kehormatan. Walaupun nggak cukup ya, hanya 4 juta sebulan nggak cukup mas. Itu zaman sekarang, tapi paling enggak sudah punya pendapatan, bukan pengemis lagi, itu udah punya kehormatan. Nah ini kita, pesan saya kepada teman-teman di pemerintahan, ayolah kita ciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Karena basic SDM kita kan S3 kan, SD, SMP, SMA. Ya kan? Nah pekerjaan apa yang bisa menampung SD, SMP, SMA ini? Yang pekerjaan-pekerjaan ini, industri tekstil. Ya itu kan harusnya ada penilaian tersendiri ya. Oke baik, artinya industri tekstil harus terus menjadi perhatian pemerintah. Harus ada afirmasi policy. Oke. Ya kan, policy yang berpihak. Oke baik, saya akan bergeser ke Pak Revi. Pak Revi mungkin Anda bisa berikan kami dampak apa yang akan terjadi Pak kalau ini terus-menerus terjadi? Dampaknya sangat parah, tapi saya boleh usul konkret aja ya. Oke. Kalau yang impor legal saya tidak akan terlalu bahas di sini karena kita juga tidak mau jadi negara tertutup. Legal dan fair oke, gitu kita butuh berdagang. Tapi yang legal tidak fair karena dumping atau karena under invoicing. Dan yang ilegal ini harus segera di stop karena ada 3,9 juta pekerja di sektor tekstil. Bagaimana menyetopnya? Pertama, semua data, semua clearance harus selesai di pelabuhan. Jangan, setuju, jangan keluar pelabuhan baru didata oleh berbagai instansi, sulit sekali gitu. Selesai di pelabuhan semua, dan itu sehingga datanya semua sama, semua kementerian sama.
lebih bagus lagi kalau tidak semua pelabuhan bisa mengimpor produk-produk tertentu, apalagi produk tekstil. Tunjuk aja 2-3 pelabuhan di masing-masing pulau besar satu. Agar lebih terkontrol. Yes, lebih mudah dilihat. Tapi kalau takut ada penumpukan di pelabuhan karena Permendak 28 itu kan takut penumpukan. Kita bisa usul hidupkan lagi verifikasi penelusuran teknis di negara asal atau precipient inspection. Kerjasama dengan lembaga inspeksi internasional, saya tidak perlu sebut nama. Diperiksa di negara asal, clear di negara asal, betul HS-nya cocok, value-nya cocok, masuk ke Indonesia sudah clear gitu. Dengan cara itu kita tahu secara real time ada berapa produk impor yang ada di wilayah NKRI ini. Itu aja konkret. Oke. Mempertegas ritme masuknya barang impor ke dalam negeri, saya akan juga minta bagaimana kemudian saran dan juga harapan dari testimoni kita, dari Pak Hakim dulu, apa yang kemudian diinginkan terkait dengan industri tekstil saat ini? Baik, terima kasih Mbak. Harapan kita sih sebenarnya di Purwakarta ini agar berdiri lagi pabrik-pabrik garment, karena memang betul kata Bapak, ibu-ibu yang tamatan SD, SMP itu sangat tertolong. Hanya di garment lah mereka dapat penghasilan untuk dapat bekerja. Terus memang kalau memang permasalahannya tadi di Permendagri nomor 8 tahun 2024, memang harus cabut aja Pak, cepat-cepat Pak, karena besok itu kita perlu makan, bukan perlu mikir untuk di rakyat kecil gitu ya Pak ya. Karena kalau mungkin bagi kita itu kalau perut kosong nih bisa anarkis lah kalau untuk rakyat kecil Pak. Jadi untuk pemerintah minta tolong bangun lagi industri-industri garment di Purwakarta ataupun dimanapun, karena memang sangat menolong bagi kita kaum kecil. Terima kasih. Baik, saya akan ke Bu Risma, mungkin singkat saja Bu Risma, silakan. Pada intinya kue kita terbagi oleh impor, jadi lebih ke kapan keran impor ini benar-benar diperkecil sekecil mungkin. Jadi kita harus menghidupkan UMKM lokal di Indonesia sendiri, itu harus hidup. Gitu. Oke, baik, terima kasih hari ini sudah bergabung bersama dengan kami di Indonesia Business Forum. Terima kasih para narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga adik-adik mahasiswa yang sudah hadir. Poinnya adalah semoga nantinya perhatian pemerintah kepada industri tekstil ini bisa semakin lebih kuat lagi, termasuk dengan Permendak nomor 8 agar segera diusahakan agar keran impor kita tidak semakin meluas. Saya Sally Alexandra, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.